Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Perkenalkan sekali lagi saya dan Setiawan dari Tiga selaku Product Manager Handle Brand Academy. Ya, jadi melanjutkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dimas di depan untuk mensupport barang-barang apa saja yang bisa kita involve ke dalam data center yang berkaitan dengan security. Akan punya yang namanya CC2000, yaitu manajemen software yang digunakan untuk centralize semua hal yang ada di data center. Jadi nggak cuma hanya apa namanya KVM, tapi juga bisa video, tapi juga bisa ada juga general device yang ada di dalam data center seperti serial ataupun juga mungkin kalau misalkan teman-teman di data center itu punya yang namanya sensor environment, itu juga bisa kita combine ke sini. Nah, CC2000 sekarang di tahun ini ada keluarin versi baru, yaitu versi 3.3.322. Apa saja sih keunggulannya kira-kira? Nah, sebelum itu, key feature-nya adalah saat ini sudah bisa dikombine dengan video. Jadi, antara si video dengan sekarang kita bisa mungkin hanya dengan satu manajemen aja lewat CC2000, kurang lebih seperti itu. Sebentar saya akan cek, kasih saya waktu 1 menit, mohon maaf sebelumnya. Oke, apakah sudah terdengar kembali? Oke, saya lanjutkan. Nah, feature apa aja yang baru di CC2000 versi 3.3 ini? Selain tadi kita bisa info si video jadi satu dashboard dengan sesi viewer di CC2000, dia juga bisa kita fungsikan sebagai proxy dari CC2000 tersebut. Lalu selain itu juga dia bisa support untuk dongle KVM terbaru dari Aten, yaitu KA7183 USB Type-C dan juga KA7774. Lalu juga untuk video seri terbaru yaitu seri PG, yang mana nanti semua ini akan kita lihat di penjelasan berikutnya. Nah, untuk summary-nya kira-kira CC2000 ini adalah satu dashboard manajemen yang bisa kita gunakan untuk centralize semua device A10 over EV mulai dari KVM, video, lalu juga selain itu, selain physical, kita juga bisa juga untuk memanage virtual machine, devices, dan banyak lagi, ataupun general device yang ada di dalam data center. Value-nya adalah user nggak perlu lagi buka banyak dashboard untuk memanage semua hal ataupun semua device yang ada di data center, tapi kita bisa wakili oleh satu centralized dashboard ini, gitu ya. Dan juga tentunya kita ngomongin soal redundancy untuk primary dan secondary server untuk server service availability. Ketika satu server itu down, maka akan di take over oleh si server secondary-nya. Nah, ini adalah feature-feature yang ada di versi terbaru dari CC2000. Yang pertama adalah ketika kita ingin menambahkan video ke dalam CC2000, kita akan ngeklik menu add, lalu kita klik untuk aggregate device-nya, lalu kita tinggal tambahin si video itu ada di port mana. Nanti kita akan terlihat di sini, teman-teman sekalian. Video itu untuk Aten dimulai dengan seri PE. Nah, jadi ini dengan mudah terlihat, kita tinggal klik aja, lalu nanti kita klik untuk operasinya itu sisi viewer. Nah, begitu udah diklik itu, sisi viewer, untuk function on, off, ataupun restart per masing-masing outlet itu bisa menggunakan sisi viewer lagi. Jadi user nggak perlu lagi tuh masuk ke yang namanya Ecodisi software untuk melakukan monitoring terhadap videonya. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Lalu feature yang lain adalah sebagai proxy function. Nah, ini juga berkaitan dengan security. Jadi settingnya sangat mudah, user pun yang tidak begitu mungkin ya tidak begitu mengerti bisa dengan mudahnya
Dia mengenable si proxy ini, fungsinya untuk apa? Ketika misalkan di satu tempat kantor gitu ya, di satu perusahaan tuh ada 3 network segmenting yang berbeda. Network A itu untuk server farm atau untuk data center, network B-nya itu untuk si CC2000 atau untuk manajemen, dan network C-nya itu untuk si user atau si kliennya. Jadi, fungsi proxy dari CC2000 di sini adalah CC2000 yang connect ke data center-nya atau ke server farm-nya atau ke environment untuk server room-nya. Lalu dari situ bisa dikoneksikan ke user. Jadi dengan kata lain, user tidak langsung terkoneksi ke data center. Proxy-nya lewat si CC2000-nya. Nah, itu juga salah satu feature security yang selama ini banyak isu di lapangan, jadi memang benar-benar dijawab sama Aten dengan adanya function dari proxy tersebut, kurang lebih seperti itu. Nah, lalu ini juga untuk compatibility-nya bertambah lagi dengan adanya dongle baru, yaitu KA7183 USB Type-C, lalu ada KA7174 untuk KVM adapter modul dengan local console, gitu ya, dan juga ada juga untuk PDU seri terbaru, yaitu PG series. Nah, selanjutnya kita ngomongin soal integrasi dengan Active Directory ataupun LDAP. Jadi di sisi 2000 juga kita bisa setting sekarang ya yang versi terbaru ini untuk Active Directory Group. Fungsinya apa? Jadi ketika nanti user masuk, dia itu udah kita kasih clustering atau segmenting. Dia bisa masuk ke server yang mana aja. Jadi misalkan kita bikin 3 grup. Yang pertama grup admin, yang kedua grup user, yang ketiga grup audit. Nah, kita bisa kasih fungsinya itu masing-masing dengan grouping ini. Akan lebih memudahkan, lalu juga akan memotong waktu untuk koneksinya akan lebih cepat. Nah, selain dari user, juga System juga bisa kita setting dari segi grant access untuk si device-nya. Gitu. Jadi, semua device yang kita daftarkan, baik ya mungkin itu yang baru gitu ya, kita masukin tuh kita edisional. Kita bisa set grant default-nya. Apakah dia bisa di full access, apakah dia bisa hanya operation only, view only, atau bahkan no access sama sekali. Lalu untuk power-nya juga kita bisa allow ataupun deny. Nah, ini adalah feature terbaru dari System 2000 versi 3.3. Selain dari user, ada juga dari si segi device-nya yang terkoneksi. Oke, lalu ini untuk sisi viewer-nya. Nah, selama ini mungkin kalau misalkan teman-teman ada yang udah pakai System 2000, dari kliennya pun kita harus ada yang namanya install Java Launcher gitu ya. Nah, untuk yang sekarang, Java itu tetap dipakai tapi hanya untuk di server saja. Ya, jadi untuk di kliennya itu tidak perlu lagi. Nah, syaratnya adalah settingan dari si servernya itu di miscellaneous ini kita harus ada klik always use web client. Yang fungsinya nanti si klien ketika dia ingin mengakses si CC2000 itu lewat web client, dia tidak perlu lagi menginstal si Java. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini juga lebih memudahkan mungkin untuk operator ataupun mungkin untuk teman-teman di IT operation, mereka nggak harus lagi tuh nginstal satu-satu Java launcher-nya. Karena kan kalau teman-teman tahu untuk yang versi lama gitu ya, ketika kita ingin masuk ke konsol, ketika kita ingin masuk ke salah satu server untuk nge-remote gitu ya, itu harus kita download yang namanya Java dulu. Nah, kalau sekarang nggak usah lagi. Ini lebih memudahkan karena basicnya tadi adalah HTML5 seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke KA7174. Nah, ini juga dongle terbaru dari Aten ya. Jadi kalau misalkan teman-teman selama ini tahunya adalah dongle seperti ini, hanya kabel dengan port interface, baik itu VGA, HDMI, ataupun yang lainnya, dan juga ada port USB untuk keyboard mouse. Nah, yang sekarang 7174 ini ada yang namanya port untuk local console. Jadi, selain teman-teman di luar operator yang bisa nge-remote nih, 3 orang ini di kanan, kita juga ada satu lagi tambahan akses untuk lokalnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kira-kira apa aja nih port tambahannya yang beda? Yang pertama ada RS232 signal, lalu ada KVM signal. Nah, ini biasanya kita koneksikan ke
target PC atau target server ataupun target dari HMI gitu ya. Nah, di sisi lokalnya nanti kita koneksikan ke lokal konsol yaitu PS2 ataupun USB keyboard mouse dan juga VGA monitor. Lalu juga kita juga bisa memanfaatkan port RS-23 ini untuk touch panel. Nah, biasanya kita ketemu nih di manufacturing ataupun di production line gitu ya. Untuk HMI-nya itu bukan pakai komputer yang biasa, tapi menggunakan yang namanya touch panel HMI, mungkin seperti itu. Nah, ini bisa jadi untuk kita propose ke manufacturing ataupun ke production line. Nah, lalu ada 3 mode yang bisa kita gunakan di K7174 ini. Yang pertama, local first. Tentu local first adalah mendahulukan akses yang ada di local console ini. Yang kedua, remote first. Nah, sebaliknya, ini untuk operator yang ada di remote, dia juga bisa didahulukan untuk mengakses si KVM-nya. Lalu yang terakhir adalah first come, first serve. Siapa yang terkoneksi duluan, itu yang akan di-deliver untuk kontrol dari si server tersebut atau si KVM tersebut. Nah, lalu juga kita ada OSD notification. OSD notification-nya ini sama antara si operator yang ada di remote set maupun yang ada di local set. Jadi informasinya itu akan sama, semuanya itu akan tahu, wah ini sekarang lagi ada di season yang mana nih, kurang lebih seperti itu. Dan terakhir kita bisa memasukkan yang namanya control button dari Aten gitu ya. Begitu kita koneksikan ini dan misalkan ketemu nih ada notifikasi, ada error ataupun ada warning di target PC-nya gitu ya. Ketika si operator menekan tombol si button ini, dia akan memutus koneksi semua yang ke remote. Gunanya apa? Mungkin terdeteksi nih yang namanya virus atau yang namanya apa namanya hacker gitu ya dari luar. Segala LAN atau koneksi lewat internet itu diputus. Jadi yang bisa kita pakai hanya si lokalnya aja. Ini tentunya juga memperhatikan sisi security dari data center tersebut atau dari si server room tersebut, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kurang lebih summary-nya yang tadi sudah saya jelaskan di depan. Jadi selain ada remote, juga kita juga bisa menggunakan local console ya, dengan juga kita tambahkan tadi control box button tadi dan juga OSD notification. Lalu juga ada RS232 port yang kita pakai untuk support touch panel devices, dan untuk modenya tadi juga kita bisa pun first in first serve, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk penggunaannya tentu yang berkaitan dengan server, yaitu di server room, ataupun yang berkaitan dengan production line ketika kita membicarakan manufacturing seperti itu. Oke, selanjutnya adalah dongle lagi yang terbaru, yaitu KA7183. Ini adalah KVM dongle dengan port USB Type-C. Nah, kalau mungkin teman-teman tahu ya, beberapa dongle KVM Aten yang itu menyesuaikan dari servernya, misalkan interface VGA, DPI, HDMI, ataupun DisplayPort. Nah, sekarang Aten ada yang baru nih, USB Type-C. Dari USB Type-C. Nah, jadi selain dari virtual media, selain dari audio, selain dari USB, juga bisa kita yang namanya deliver untuk videonya. Makanya teman-teman di sini nggak ngelihat kabel yang banyak lagi. Ini cuma satu, cuma USB Type-C aja. Karena USB Type-C ini bisa mewakili semuanya. Gitu. Nah, ini juga berkaitan dengan server-server baru yang lagi rilis nih sekarang nih. Udah banyak yang pakai server-server baru adalah USB Type-C gitu ya. Jadi ini adalah jawaban untuk ibaratnya tuh update device yang ada di data center. Ini juga Aten juga memperhatikan hal itu. Jadi bisa kita support pakai dengan KA yang baru ini, KA7183. Nah, kurang lebih begini koneksinya. Jadi K ini kita koneksikan ke server ataupun managed PC mungkin ya, ataupun workstation gitu ya. Nanti dengan kabel Cat5e kita koneksikan masuk ke port si KVM. Dalam hal ini adalah KVM over IP KN series, KN1108VE. Nah, nanti semua kontrol, baik itu KVM, keyboard, video, mouse, USB, audio, itu semuanya lewat si kabel USB Type-C ini,
yang nantinya bisa kita lempar aksesnya lewat IP untuk yang remote gitu ya, bisa pakai web client ataupun Java client dari remote user tersebut, ataupun untuk yang lokalnya kita bisa koneksikan dengan keyboard mouse dan juga monitor dan juga peralatan audio untuk lokal konsol. Kurang lebih seperti itu gambarnya. Nah, aplikasi ini untuk Type-C ini udah banyak sekali lagi digunakan di device terbaru ya, mulai dari PC, notebook, tablet ataupun cellphone ataupun yang dipakai di assembly line ataupun production line untuk manufacturing gitu. Lalu yang kedua juga mungkin teman-teman udah banyak juga ya permintaan yang khusus untuk yang namanya video editor ataupun graphic designer. Nah, ini mulai rame nih. Jadi PC atau server atau workstation itu nggak melulu ngomongin soal data doang gitu ya, tapi juga udah ngomonginnya soal grafik gitu ya. Jadi orang-orang desain, orang-orang broadcasting itu juga punya concern tuh di situ tuh. Nah, yang mana USB Type-C itu dibutuhkan untuk bisa deliver semuanya. Jadi 83 sebagai jawaban dari Aten. Oke, kurang lebih itu untuk produk baru Aten. Nah, related ke solusi essential security data center untuk business sustainability dari Aten ini, kita juga sudah mengimplementasikannya ke banyak tempat. Ya, ini adalah beberapa case study yang sudah kita implementasikan. Yang pertama adalah Bank Indonesia. Nah, mereka itu membutuhkan data center manajemen ya yang tidak boleh ada activity di dalamnya. Jadi benar-benar unmanned, nggak boleh ada activities di dalam karena apa? Ini terkait dengan data. Ini sangat sensitif untuk dari segi user. Jadi kira-kira ketika kita implementasi solusi dari Aten ini, apa yang bisa di-deliver? Yang pertama adalah centralized management. Jadi semua activity itu bisa dilakukan di ruang operator ataupun di luar secara remote ke user tertentu yang sudah authorized gitu ya. Lalu juga tentunya full control dari semua device yang terkoneksi ke device-nya Aten. Dan tentunya ngomongin security. Nah, ini kita bisa bikin dua layer authentication dan juga untuk single sign-on-nya yang kita bisa combine dengan LDAP ataupun Radius, kurang lebih kayak gitu. Nah, government pun juga sekarang udah mulai concern dengan yang namanya security gitu ya. Jadi mereka pun kurang lebih sama udah membatasi pergerakan di dalam data center mereka yang berfungsi untuk security dari data-datanya tersebut gitu ya. Jadi mereka juga sama menggunakan juga manajemen dashboard dari Aten yaitu CC 2000 untuk apa? Untuk single sign on untuk manage semua device ataupun server yang ada di dalamnya. Dan juga berkaitan dengan user authorized. Kita bisa kasih grant si user ini, kita bisa allow ataupun bisa kita kasih roles lah ke masing-masing. Nggak cuma user, pun juga dengan device-device yang ada di dalamnya. Artinya, walaupun si user itu adalah administrator secara user roles, tapi belum tentu dia juga bisa tembus ke device. Karena apa? Device-nya pun kita bisa kasih authorization. Dia bisa ngapain aja di dalam device tersebut, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya untuk kegunaan dari operasional, ini bisa kita pakai panel array mode. Jadi, instead of kita pencet masing-masing button untuk switching, kita bisa melihat secara keseluruhan semua server yang terkoneksi ke dalam si CC 2000 tersebut. Kurang lebih seperti itu. Lalu berikutnya, ini untuk oil and gas, ya, Ditjen Migas, mereka juga membutuhkan solusi terutama mengenai security dan juga untuk aksesnya, gitu ya. Lalu juga mereka juga ingin memantau videonya nih sekalian nih. Nah, dengan adanya 2000 tadi, dengan fitur yang terbaru, kita bisa kombinasikan di sini. Jadi, benar-benar satu dashboard itu dipakai untuk selain memonitoring dari mulai status si server ataupun sampai ke power kayak gitu. Dan juga untuk kontrolnya. Jadi benar-benar kita mengeliminir yang namanya silo management. Jadi semuanya itu di satu dashboard. Dan yang tidak kalah penting adalah
defense industry. Nah, kebetulan contoh yang kali ini saya bawakan adalah yang sudah kita implementasikan di dalam kapal perang. Jadi, tahu sendiri ya, kapal perang selain dari environment-nya yang memang uh, tidak seperti data center yang dingin ataupun yang sesuai gitu ya, ini memang harsh management. Jadi memang benar-benar dibutuhkan device yang mumpuni, industrial grade lah istilahnya. Aten bisa seperti itu. Tentu dibarengi sama yang namanya security-nya gitu. Apalagi ini yang terkait dengan military, ini sangat-sangat sensitif. Kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih dari saya cukup. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih.